saya Nur Ainun. Kami dari Stain Marina. Kami peserta lomba di bidang media pembelajaran untuk anak usia dini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan tema Pahlawan Cilik, Pemilik Masa Depan. Alat dan bahan yang kita perlukan: pertama, kardus, kertas manila, kertas origami, tutup botol, lidi, sendal bekas, manik-manik, tali, print angka dan lambang, lengket-lengket, print gambar yang bisa dihitung, print gambar dan bacaan, print huruf, tali kur, kancing baju, flanel, print gambar sholat, tempat telur, dan stik es. Serta alatnya adalah pensil, kuas cat dan tempat, lakban, gunting, cutter, lem tembak, lem fox, pewarna cair, serta penggaris. Pertama-tama kita potong kardus sesuai pola dan akan membentuk sebuah truk. Setelah pola selesai, selanjutnya kita akan mengelem bagian-bagian truk tersebut dan akan membentuk sebuah truk. Setelah bagian-bagian truk tersebut kita lem, kita akan melapisinya dengan kertas manila. Selanjutnya kita membuat bagian-bagian dari permainan seperti mencat kerangka telur, membuat pola dari kain flanel, serta menempelkan lengket-lengket pada bagian-bagian truk. Selanjutnya kita melem tutup botol dan juga warna-warna. Selanjutnya kita gunting bahan-bahan printan yang telah kita sediakan. Setelah itu maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah truk pintar yang telah kita buat dan kita desain sebelumnya, di mana truk ini terdapat berbagai macam mainan, yaitu ada 7 macam mainan yang kita sediakan dalam truk pintar tersebut. Dari berbagai macam permainan tersebut, maka kita dapat melatih atau menstimulus berbagai aspek perkembangan pada anak usia dini, yaitu kita dapat melatih 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Mari kita lihat penjelasan dari berbagai mainan tersebut. Sebelum kita melihat permainan apa saja yang ada di truk pintar ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila bersedih, hasbunallah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Yeay. Nah, ini adalah salah satu permainan yang kami bawakan pada perlombaan kali ini, yaitu truk pintar, di mana dalam permainan truk pintar ini ada 7 model permainan yang dapat dimainkan oleh anak usia dini dan tentunya aman untuk mereka. Yang dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan. Yang pertama adalah agama dan moral. Yang kedua adalah fisik motorik. Yang ketiga adalah bahasa. Yang keempat adalah kognitif. Yang kelima adalah sosial emosional. Yang keenam adalah seni anak. Nah, dalam permainan ini permainan ini cocok untuk anak pada usia 4-5 tahun. Di mana anak akan mengenal berbagai macam warna, berbagai macam bentuk, dan juga berbagai macam hewan yang ada melalui visual yang ada di truk pintar ini. Truk pintar ini bukan hanya membuat anak mengetahui apa yang ada di sini, tapi juga mereka bisa belajar
terkait dengan gambar-gambar yang ada di dalam truk pintar ini. Karena kami mendesain bukan hanya model permainannya saja, tetapi juga anak dapat belajar melalui apa yang ia lihat terhadap desain yang ada di model truk pintar ini. Yang pertama adalah permainan stik sholat, di mana permainan stik sholat tersebut akan mengembangkan aspek agama dan moral anak. Tetapi tidak hanya aspek agama dan moral saja yang dapat dikembangkan oleh anak. Seperti aspek bahasa juga dapat dikembangkan saat anak bertanya, aspek fisik motorik juga dapat dikembangkan saat anak akan memasukkan stik ke dalam lubang-lubang yang telah disediakan. Terus selanjutnya adalah kognitif anak. Kognitif anak akan berkembang apabila anak akan memilih berbagai gerakan sholat dan mencocokkannya sesuai dengan bacaannya. Yuk kita lihat cara bermainnya. Pertama-tama kita akan ajak anak untuk memilih berbagai macam stik ini dan akan dicocokkan ke berbagai tulisan yang ada yang telah disediakan. Anak akan mencari berbagai macam gambar dan disesuaikan ke berbagai macam tulisan. Sebelum itu guru akan menjelaskan. Yang pertama adalah gerakan takbiratul ikram, di mana gerakan itu anak akan membaca niat dan juga gerakannya seperti ini. Misalnya akan mencontohkan gerakan takbiratul ikram adalah gerakan mengangkat tangan. Jadi anak akan mencari bagaimana sih gerakan angkat tangan atau gerakan takbiratul ikram ini. Di sini anak akan mencari gerakan takbiratul ikram seperti ini dan anak akan mencocokkan gerakan takbiratul ikram tadi ada di urutan keberapa. Dari saat itu anak akan mengingat, oh yang pertama niat, yang kedua takbiratul ikram, berarti takbiratul ikram adalah gerakan yang kedua. Anak akan memasukkannya ke dalam lubang yang telah disediakan. Selanjutnya begitu terus sampai gerakan atau rukun sholat tersebut akan tersusun sesuai dengan urutannya dan anak akan menyelesaikan tugasnya. Nah, untuk permainan yang kedua yaitu ada kerangka telur berwarna, di mana anak akan diminta untuk mencocokkan warna stik dengan warna yang ada pada kerangka telur tersebut. Pada permainan ini perkembangan seni anak akan berkembang, tetapi bukan hanya itu saja, perkembangan sosial emosional anak juga berkembang karena di sini anak akan melatih kesabarannya dan juga ketelitian anak. Kemudian juga fisik motorik anak akan berkembang ketika dia memasukkan stik ke dalam kerangka telur. Kemudian juga kognitif anak akan berkembang ketika dia menyesuaikan warna dengan yang ada di kerak telur tersebut. Kemudian juga permainan ini cocok untuk anak yang berusia 4-5 tahun. Untuk cara bermainnya, mari kita lihat. Sebelum kita meminta anak untuk mencocokkan warna, kita terlebih dahulu mengajarkan kepada anak berbagai macam warna. Ada warna merah, hijau, kuning, pink, coklat, hijau muda, hijau tua, dan sebagainya. Nah, setelah anak mengenal warna, selanjutnya kita minta anak untuk mencocokkan warna yang ada di stik ini dengan yang ada di kerangka telur tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Anak misalnya memilih warna hijau. Di sini anak akan mencari yang mana letaknya warna hijau di kerangka telur. Dia akan memasukkan stik tadi ke dalam kerangka telur tersebut. Nah, kemudian anak misalnya memilih warna ini. Selanjutnya anak mencocokkannya dengan warna yang ada di kerangka telur. Permainan ini dapat melatih kesabaran anak dan juga motorik halus anak ketika anak memasukkan stik ke dalam kerangka telur tadi. Selanjutnya kita akan memainkan tutup botol pelangi, di mana tutup botol pelangi ini dapat melatih berbagai macam aspek perkembangan anak. Di sini anak dapat salah satunya adalah aspek fisik motorik anak serta kognitif anak, di mana anak akan mencoba memindahkan berbagai warna tersebut menyesuaikan warna, dan juga anak akan melatih kognitif anak. Anak akan bagaimana caranya untuk menyesuaikan berbagai macam warna tersebut agar sesuai dengan cara memindahkannya. Yuk kita lihat cara bermainnya. Baiklah, di sini kita akan memainkan dengan cara mencocokkan warna, yaitu anak akan disuruh menggeser ini dan akan bagaimana caranya untuk
menyesuaikan warna tersebut agar warnanya sama. Dengan cara anak akan memindahkannya seperti ini supaya warnanya akan sama. Anak akan berusaha, di mana saat anak berusaha ini anak akan melatih fisik motoriknya. Di sini anak akan terus menyusun bagaimana caranya supaya warna tersebut akan menjadi sama seperti ini. Dari warna yang berbeda tadi, anak akan mencocokkannya agar warna tersebut sama semua. Melatih fisik motorik dan juga kognitif anak, di sini juga anak dapat melihat berbagai macam gambar. Di sini juga anak akan mengetahui bagaimana gambar apel dan juga warna apel, bagaimana gambar pir dengan warnanya, dan bagaimana juga warna hewan-hewan tersebut. Anak dapat melatih warna tersebut melalui visual yang ada kita sediakan gambar-gambar yang ada di sini. Nah, untuk permainan selanjutnya ya ini ada bubble angka, di mana dalam permainan ini kita dapat mengajarkan kepada anak berbagai macam angka, baik dari angka 1 sampai dengan angka 10. Kemudian bukan hanya itu saja, kita juga dapat mengenalkan simbol dalam simbol penjumlahan dan juga pengurangan kepada anak. Kemudian dalam permainan ini dapat mengembangkan kognitif anak, bahasa anak, kemudian juga sosial emosional anak ketika anak menghitung berapa jumlah manik-manik yang tertera di sini sesuai dengan jumlah angka yang ada di atas. Kemudian juga bukan hanya itu saja, dalam permainan ini anak juga dilatih untuk melihat dengan visualnya apa saja gambar-gambar hewan yang ada tertera di dalam permainan bubble angka ini. Untuk permainan selanjutnya silahkan kita lihat. Nah, cara bermainnya tadi di sini sudah tertera beberapa angka dan anak diminta untuk memilih angka mana yang dia sukai. Misalnya anak memilih angka 2, kemudian kita minta anak untuk menempelkannya ke bagian pertama seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita minta anak pilihannya, apakah dia ingin simbol penjumlahan ataupun pengurangan. Kita pilih yang penjumlahan, kita tempelkan di sini. Kemudian selanjutnya kita minta anak kita meminta anak untuk memilih kembali angka berapa yang disukai, misalnya angka 3. Nah, setelah angka yang disukai tertera di sini, selanjutnya kita minta anak untuk menghitung jumlah manik-manik yang sudah ada di bawah ini. Misalnya tadi 2, kemudian kita minta anak untuk menghitung jumlah manik-manik tadi. 1, kita minta anak untuk menggesernya ke sebelah kanan. 2, sudah tertera 2. Kemudian ada angka 3, kita minta anak untuk menggesernya lagi. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita minta anak untuk menghitung keseluruhannya yang sudah bergeser ke sebelah kanan tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada jumlahnya 5. Kemudian kita minta anak untuk mencari yang mana ya di sini yang angkanya 5. Ini adalah angka 5. Kita tempelkan di bagian sini. Nah, jika sudah seperti ini, permainannya bisa kita minta anak untuk mengulang kembali angka berapa yang ingin dia sukai. Nah, inilah cara bagaimana memainkan permainan bubble angka ini. Permainan selanjutnya adalah baju dan sepatu ajaib, di mana cara memainkan baju dan sepatu ajaib ini adalah kita akan menyuruh anak bagaimana cara mengancingkan atau kita akan mengajari anak keterampilan sehari-hari mengancingkan baju yang ada di permainan ini seperti ini. Kita akan menyuruh anak memasukkan kancing baju yang ada di baju tersebut. Dalam permainan ini dapat melatih keterampilan sehari-hari anak. Anak akan dapat mengkancingkan bajunya sendiri. Yang kedua adalah cara mengikat tali sepatu atau cara memasukkan tali sepatu, di mana hal ini juga dapat melatih salah satunya adalah fisik motorik atau motorik halus anak. Melalui tali ini, anak akan memasukkan tali tersebut ke lubang-lubang sepatu yang telah disediakan.
di mana keterampilan ini juga dapat digunakan anak dalam kehidupan sehari-harinya untuk mengikat atau memasukkan tali sepatunya sendiri. Baiklah, seperti inilah cara memainkannya. Anak juga dapat melatih keterampilan sehari-harinya dan juga melatih fisik motorik anak dengan cara memainkan permainan baju dan sepatu ajaib. Nah, untuk permainan selanjutnya yaitu ada permainan Rainbow Smart, di mana permainan ini kita bisa mengenalkan kepada anak terkait dengan gambar, baik itu ada gambar baju, kuda, bola, roti ataupun meja, dan tentunya dikaitkan dengan kata yang sesuai dengan benda yang ada di sampingnya. Tetapi dengan syarat untuk anak usia 4-5 tahun itu hanya menggunakan 2 suku kata saja, tidak boleh lebih, karena pada anak usia ini mereka hanya harus menggunakan kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang cukup sederhana. Kemudian dalam permainan ini bisa kita ganti-ganti teman-teman dengan berbagai media ataupun gambar yang sudah kita siapkan. Nah, cara bermainnya seperti ini. Misalnya ini ada gambar meja. Nah, kemudian kita minta anak untuk melihat yang mana di sini kata yang menunjukkan bahwa ini adalah meja. Nah, kemudian kita ambil rainbow atau smart ini, bola-bolanya ini kita cocokkan dengan kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Misalnya meja, yang di mana ya ini kalimat katanya yang ada kata meja. Misalnya ini di sini. Kita tempelkan di sini. Kemudian selanjutnya ada roti. Roti ada di mana ya? Ternyata dia ada di sini. Kita tempelkan di sini. Kemudian ada baju. Di mana ya baju? Kita periksa dulu. Ternyata baju di sini, teman-teman. Kemudian ada kuda. Kuda ada di bawah. Dan yang terakhir ada bola. Bola ternyata ada di tengah-tengah. Nah, kita bisa menggantikannya teman-teman. Misalnya kita ingin mengganti sapu. Kita tempel di sini sapu dan kita copot yang ini. Seperti ini. Nah, seperti inilah cara bermain Rainbow Smart ini. Permainan yang terakhir adalah jam pintar. Di mana jam pintar ini anak akan mengetahui kita akan mengajarkan anak berbagai macam angka-angka dan juga mengetahui bagaimana cara menentukan waktu. Seperti jarum panjang adalah menentukan menit dan jarum pendek adalah menentukan jamnya. Seperti misalnya kita akan menentukan jam 9 dan angkanya jarum pendek akan menuju ke jam 9, jarum panjang akan menuju ke angka 12. Jadi anak akan diajarkan bagaimana sebenarnya menunjukkan jarum atau mencocokkan jarum dengan angka-angka dan menyebutkan jam berapakah yang ditunjukkan oleh jarum jam tersebut. Begitulah cara memainkan jam pintar tersebut. Setelah selesai kita memainkan berbagai macam permainan yang tersedia di dalam box truk tersebut, maka setelah itu barang-barangnya akan kita simpan ke dalam box truk tersebut. Kita bisa membuka box tersebut, lalu kita masukkan semua barang-barang ke dalam box ini agar semua barang-barang tersebut tersimpan dan tersusun rapi dan bisa dimainkan selanjutnya. Lalu kita tutup kembali. Nah, setelah tadi kita lihat ada 7 permainan yang ada dalam truk pintar ini, bukan hanya itu saja, tetapi juga ada banyak pengetahuan yang dapat dimiliki anak melalui apa yang ia lihat ataupun melalui visual. Salah satunya adalah melalui hewan atau warna-warna hewan yang telah disediakan. Dan juga ada macam-macam buah yang telah disediakan seperti apel berwarna merah, pir warna hijau, dan macam-macam buah lainnya. Dan juga macam-macam warna yang telah disediakan tadi.
Salah satunya juga adalah mengenalkan huruf yang ada di depan truk pintar tersebut, di mana melalui huruf-huruf yang ditempelkan ini, anak akan mendapatkan pengetahuan baru melalui visualnya dan mengetahui bentuk huruf A, B, C, D dan urutannya melalui truk tersebut atau ABC yang ada di depan truk tersebut. Nah, teman-teman, dari semua permainan yang ada dalam truk pintar ini, semua permainan ini dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan yang ada pada anak. Dalam satu permainan bukan hanya satu aspek saja yang berkembang, tetapi bisa 2, 3 atau bahkan seluruh aspek perkembangan itu berkembang dalam satu permainan tadi. Saya Nur Ainun Dan saya Najwa Lubis beserta truk